Hati itu mati adalah ketika kita maksiat kita tidak merasa salah. Ketika kita maksiat kita tidak merasa susah. Itu salah satu tanda hati kita mati. Dan itu penyakit, bahaya. Makanya tumbuhkan semangat ketika beribadah dan susah ketika maksiat. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Haji Muhammad Nailur Rahman dan kepada segenap pejabat di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan atas penyematan Caket Banser pada malam hari ini. Semoga membawa keberkahan fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menempati acara selanjutnya, marilah kita dengan khidmah, dengan seksama tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim Kiai Haji Muhammad Nailur Rahman, Ketua Pengurus Wilayah Majelis Zikir dan Sholawat Rijal Ansor Jawa Timur. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Kemenak Kota Pasuruan. Kalau ditanya, karena sekarang Menteri Agamanya itu Gusmen, ya, siapa kita? Kemenak Embo, ya, kira-kira gitu. Bapak Haji Abdurrahman dan segenap jajaran Kemenak Kota Pasuruan yang saat ini sudah menggunakan pakaian banser semua. Ini masih belum sah jadi banser kalau belum dipelansar. Jadi ini anggap saja banser honoris causa, kira-kira. Jadi harus ada HC-nya, banser HC, honoris causa. Yang aslinya sudah ikut dipelansar itu di belakang. Bapak Ketua Ansor Kota Pasuruan, Gus Didit, yang mudah-mudahan segera di KUA-kan. Ketua PJ Rijal Ansor Kota Pasuruan, Ustadz Nur Mufid, yang mudah-mudahan beliau diberi kekuatan oleh Allah, kuat menanggung segalanya. Segenap kawan-kawan, Kasat Korcap Banser juga hadir, Pak Hasan Bisri, dan segenap kawan-kawan Ansor makanan, ya. Dan ini mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya dari para jamaah haji. Makanannya lebih enak, seleranya lebih Indonesia. Di Arafah juga lebih enak, kasurnya, ada kasurnya, ada kasur, ada bantal. Wukuf sekarang enak. Jadi ono sing wukuf donga, ono sing wukuf keturun, kira-kira ngoten. Khusyuk. Kalau dulu kula nggih cuman hambal ngeten mawon, karpet bantalnya bantal tas itu. Tas kita. Tapi sekarang sudah satu orang, satu kasur dan satu bantal. Dan itu saya kira bukan semua jamaah haji, saya kira hanya Indonesia. Saya kira itu memang pelayanan tambahan dari Indonesia yang mengusahakan ada kasur dan bantal di tenda Arafah. Karena yang lain-lain sepertinya tidak ada, atau saya mungkin salah, ya, saya nggak tahu. Bisa jadi di negara lain belum ada, ya, hanya Indonesia yang per orang disiapkan kasur dan bantal untuk wukuf itu. Jadi luar biasa kerja keras Kementerian Agama kita untuk meloloskan kuota untuk melayani jamaah. Sekarang kita dapat 100.000 sekian, ya. 179. Mudah-mudahan segera kembali normal, kembali ke kuota 210.000. Karena kalau 100.000 terus, ini nunggunya 50 tahun.
ya jenengan nabung pasti bukan buat jenengan, terus gaya anaknya gitu. Gak nututi lah kira-kira. Tapi kalau 210.000 itu kembali lagi atau bahkan bisa tambah, nah itu akan bisa jauh lebih cepat lah. Bisa turun mungkin 25 atau 30 tahun. Tapi yang jelas panjenengan yang belum haji ini harus serius merencanakan haji. Gimana caranya bisa nabung, gimana caranya bisa antri, gimana caranya bisa dapat porsi. Karena haji ini kesungguhannya bukan di saat pelaksanaannya, kesungguhannya dihitung mulai perencanaannya. Merencanakan betul apa tidak. Perencanaan yang sungguh-sungguh ditunjukkan dengan sudah antri atau belum. Nah ini harus ditunjukkan. Jadi bukan sekedar kepingin, tapi juga harus ada bukti keseriusan kita kepingin haji. Karena haji ini luar biasa pahalanya. Orang yang berhaji falam yarfuth walam yafsuk roja'a kayaumi waladanhu ummu. Orang yang berhaji tidak berbicara yang kotor, tidak berbicara yang tidak baik, kemudian tidak melakukan perbuatan yang tidak baik, ini kalau pulang seperti bayi baru lahir, artinya tanpa dosa. Ini ibadah haji yang luar biasa. Dan di dalam ibadah haji ini mungkin dalam kesempatan yang singkat malam ini saya ingin menyampaikan satu saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu pelajaran paling penting dalam haji. Panjenengan lihatlah di Mas'aril Haram itu, di padang Arafah, tidak ada perbedaan siapapun. Siapapun dalam kondisi yang sama, dalam ibadah yang sama, dengan pakaian yang sama. Itu sudah gambaran padang mahsyar, kira-kira begitu. Kalau kita melihat suasana Arafah, itu adalah suasana simulasi padang mahsyar, simulasi, masih simulasi. Dan kita lihat di situ bahwa nilai manusia bukan diukur dari pakaian. Nilai manusia bukan diukur dari merek pakaian. Nilai manusia bukan diukur dari harga pakaiannya. Tapi nilai manusia di sisi Allah diukur dari suasana hatinya. Apakah hatinya ini senang dalam menjalankan ibadah? Kita semua menjalankan ibadah, tapi hati kita suasananya bagaimana saat menjalankan ibadah? Apakah senang atau terpaksa? Apakah senang atau berat saat menjalankan ibadah? Suasana hati itu menunjukkan ketakwaan. Kalau suasana hati itu senang dalam ibadah, itu tanda yang baik. Tapi kalau suasana hati kita masih berat untuk beribadah, berarti hati kita masih bermasalah dan perlu kita obati. Jadi inilah nilai manusia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak dilihat dari jabatan, tidak dilihat dari kekayaan, tidak dilihat dari penampilan, tidak dilihat dari kendaraan, tidak dilihat dari rumah, tidak dilihat dari apapun. Yang dilihat adalah Allah akan melihat bagaimana suasana hati kita saat beribadah kepadanya. Bagaimana kita menghadap kepada Allah. Suasana hati kita itu bagaimana? Makanya harus disenangkan. Ya, kalau tidak senang ya harus dibuat senang. Harus dibuat semangat, harus dibuat gembira. Beribadah itu harus gembira. Oke. Nah, ini konco-konco Ansor, Banser, Jalur Ansor ini pintu masuk bagi anak muda, bagi kaum milenial untuk punya semangat dalam beribadah tadi, untuk semangat ngaji, untuk semangat memperbaiki kualitas ibadahnya, fikihnya, ngaji fikih, ngaji akhlak, ngaji tauhid, secara akidah kita diperkuat lagi, secara fikih kita diperkuat, secara tasawuf atau akhlak kita juga diperkuat. Makanya harus istiqomah nih dari ngaos-ngaos niki di Jalur Ansor sudah ada rutinan, dan nanti juga ada banyak kegiatan Nahdlatul Ulama yang bisa diikuti
Dan itu tujuannya satu, supaya hati kita ini punya suasana senang saat ibadah, rindu dengan Allah, senang dengan Allah, senang dengan Kanjeng Nabi. Itu yang dikampanyekan oleh Nahdlatul Ulama dalam setiap kegiatan di masyarakatnya. Jadi ngejak sholawatan, ngejak manakiban, ngejak istighotsah, ngajak apapun kegiatannya itu sebenarnya untuk menggiring hati kita supaya ada rasa rindu, ada rasa cinta kepada Allah. Kalau orang sudah punya rasa cinta pasti sukarela. Kalau belum ada cinta akan terpaksa. Itu sudah rumus. Kalau mau sukarela harus menumbuhkan cinta dulu. Kalau ingin sukarela ibadah ini sukarela, ikhlas, itu harus ada cinta. Kalau belum ada cinta, yang ada itu hanya terpaksa nanti. Makanya ini penting sekali diikuti terus. Dengan maulidan di musola-musola, di masjid-masjid, habsyi, di burdah, apapun, diajak api punya semangat, diajak elek nyesel, itu masih hidup, masih ada kehidupan hati kita. Karena salah satu tanda matinya hati adalah tidak susah ketika melakukan hal-hal yang salah. Nah, ini musibah. Kalau sudah begitu itu musibah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Saya mohon maaf tadi agak terlambat. Mau mantul maghrib dari Podokaton, ada khataman Ihya di sana. Ini juga harus rapat setelah ini, jadi langsung pamit. Kalau Pak Abdurrahman tidak bisa mengikuti acara sampai selesai, mudah-mudahan nanti lancar sampai akhir. Terima kasih atas undangannya, saya bisa hadir di acara ini, dan mudah-mudahan sinergi Kemenang dan Ansor ini bisa terus berjalan karena pimpinannya sama. Mumpung sama ini harus sinergi. Jazakumullah ala husnil i'tina wal istima'. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.